Saya dengan Emmanuel Alvino sebagai praktisi hukum dan paralegal yang mendampingi kasus Fang Fang. Hari ini saya mau uh, menceritakan kepada rekan-rekan media bahwa kasus yang dialami Fang Fang ini rupanya itu hanya seperti uh, tip of the iceberg atau puncak dari gunung es. Dan ternyata setelah Fang Fang berani speak up ya ke pihak media, saya mendapatkan DM dari beberapa wanita yang mengaku menjadi korban dari saya dengan Emmanuel Alvino sebagai praktisi hukum dan paralegal yang mendampingi kasus Fang Fang. Hari ini saya mau menceritakan kepada rekan-rekan media bahwa kasus yang dialami Fang Fang ini rupanya itu hanya seperti tip of the iceberg atau puncak dari gunung es. Dan ternyata setelah Fang Fang berani speak up ya ke pihak media, saya mendapatkan DM dari beberapa wanita yang mengaku menjadi korban dari public figure berinisial VP. Mereka memutuskan untuk speak up ya karena mereka melihat keberanian Fang Fang dalam menyuarakan kebenaran. Nah, tapi karena saya harus fokus ke Fang Fang ya, untuk penanganan kasus wanita-wanita lain yang menjadi korban dari VP ini, akhirnya saya serahkan kepada rekan junior saya yaitu Ibu Dora dan kuasa hukum satu lagi. Perkenalkan Bu. Roslindawati SH. Ya, dan kami mengundang rekan-rekan media yang datang hari ini ya, mungkin rekan-rekan media mau mendengarkan klarifikasi atau testimoni dari para wanita yang mengaku menjadi korban dari public figure berinisial VP ya. Saya akan mulai dari Ibu Gusti dulu karena Ibu Gusti ini menurut klaimnya mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sekitar berapa Bu? 2,3. Ya, saya persilakan Bu bicara ke pihak media. Terima kasih semua teman-teman sudah hadir hari ini. Perkenalkan saya Gusti. Saya di sini benar bahwa saya di sini mendm beliau ketika saya melihat naiknya kasus Fang Fang. Kemudian saya DM beliau, dari situ inisiatif saya langsung kasihan ya nih Fang Fang ya gitu. Saya juga saya bercerita kepada beliau bahwa Bang, saya juga kena tipu. Saya bilang gitu, saya menghubungi beliau dan alhamdulillah respon beliau itu cuma 10 menit langsung beliau kasih nomor handphone, kita kontak-kontakannya Bang. Terima kasih Bunda atas kepercayaan. Sama-sama, dan saya melihat beliau itu benar-benar berjuang untuk yang teman kita Fang yang di sana. Dari situ ya Kak, saya di sini sudah berteman dengan Mbak Yuli dan ada satu lagi Celita. Itu sudah berteman semenjak kasus kami di 2023. Kami bertemu itu di Bekasi Fair 2023. Nah, pada saat itu, pada saat saya mengontak beliau, saya menginfokan kepada teman saya Mbak Yuli dan Celita, saya sudah menghubungi beliau, gimana yuk kita ngomong yuk biar kasus kita ini diangkat, biar uang kita dibayar, kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya berita yang beredar kan waktu itu mungkin teman-teman sudah pernah melihat juga bahwa kita sudah melaporkan ke Polres Bekasi ya, Kota Bekasi waktu itu. Nah, di situ sampai dengan saat ini kita belum ada tindak lanjut dari di sana, belum ada dipanggil untuk PAK atau apapun itu ya Bu ya. Belum ada proses baru 7 hari ini. Baru 7 hari ini. Nah, itu dari situ kalau dari saya pribadi saya Gusti ini 2,3. Kalau dari Mbak Yuli 600 juta, kalau dari Celita itu 2,3, itu sih Bang. Ya. 2,3 M. Jadi selain Ibu Gusti yang kerugiannya sampai 2,3 miliar ini, ternyata ada satu individu lagi namanya Celita yang katanya juga 2,3 ya Bunda ya. Tetapi Bunda Elita ini belum bisa hadir. Nah, kami merencanakan press conference berikutnya kami akan menghadirkan Ibu Elita supaya semua terkonfirmasi. Ya. Awal mulanya gimana? Boleh jelaskan awal mula ketemu Vicky, dikenalin siapa, apa memang kebetulan kan emang dikenalkan atau apa?
Baik ya. Awal Kalau dari kerjasamanya apa gitu? ya, kalau dari saya pribadi, saya itu adalah penyewa lapangan mini soccer. Yang hadir di sana itu sekitar bulan Oktober 2022. Saya itu adalah penyewa lapangan mini soccer di Gladiator Arena Bekasi. Nah, pada saat itu saya datang ke sana untuk menyewa lapangan tersebut dan menjadi member lah ya. Dibilang member nggak, tapi saya rutin. Di situ pengelolanya adalah adiknya VP berinisial N atau B ini. Dari beliaulah saya komunikasi. Kemudian saya tanggal 29 Desember 2022 kalau nggak salah tanggalnya itu. Nah, beliau adiknya VP ini meminjam uang kepada saya dengan menjaminkan Fortuner putih. Plat nomornya jangan usah saya sebutkan. Itu katanya untuk ibunya operasi di Malaysia. Nah, dari situ jujur saya berikan karena kasusnya untuk operasi, biaya rumah sakit dan segala macam 100 juta. 100 juta kemudian dengan jangka waktu 1 bulan. 1 bulan artinya kan sampai dengan 29 Januari 2023. Nah, di situ pada pertengahan antara bulan Januari itu adiknya VP ini menawarkan kepada saya untuk join investasi aja di mini soccer. Wah, udah saya seneng anak-anak saya main bola, dapat kesempatan itu, yang bikin saya percaya itu barangnya ada, mini soccernya tuh ada, dan kami latihan di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya kok bisa sih saya kena tipu, ya di situ ada mini soccernya, saya latihan di situ gitu, saya jadi member di situ, saya sering latihan di situ gitu loh. Nah, dikasih kesempatan untuk berinvestasi di mini soccer, menurut saya ya jadi itu kesempatan emas gitu loh, untuk ya anak bisa latihan, tempatnya nggak jauh-jauh, udah deket di situ. Nah, itulah ya. Nah, tanggal 20 akhir bulan Januari 2023 terjadilah kesepakatan itu. Nah, saya tanya, di situ saya sudah ketemu VP. Pada saat di lapangan tersebut saya sudah ketemu VP. Saya tanya ke VP ini tanah punya siapa? Saya tanya ini dia cerita ini tanah punya bertiga. Salah satunya adalah dia. Oke. Sertifikatnya mana? Sedang diagunkan ke bank swasta. Saya percaya aja ketika diagunkan, kan namanya bisnis gitu kan. Oke, saya minta soft copy. Belum ada, tapi yang saya lihat barangnya ada, maksudnya mini soccernya ada, kafenya ada, tempatnya ada di situ. Sudah jadi kan, anak saya sudah latihan dari Oktober di lapangan tersebut. Jadi menurut saya ya sudah, itu di mini soccer itu sudah clear lah ya, terjadilah tanda tangan itu di sekitar 25 Januari 2023. Artinya dari uang yang dia pinjam 100 juta itu saya tinggal ngegedapin 100 sampai 125 juta itu ada penambahan memang waktu itu saya genapin menjadi 500 juta. Akhirnya terjadi tanda tangan kontrak lah, itu berjalan Februari 2023. Ini cerita kita kasusnya kita ngurut ya Bang ya. Iya. Kita ngurut aja ya. Nah, di bulan Februari 2023 adiknya itu yang perempuan ini, adiknya itu menawarkan kepada saya investasi lagi di ulang tahun Kota Bekasi, namanya Bekasi Fair dan Bekasi Bersolawat kalau nggak salah namanya itu akan diselenggarakan 5 hari. Beliau menawarkan banyak sekali dengan ini uangnya dari mana? Ini uangnya dari Pemda, nilainya angka kontraknya 2,5 M. Terus untungnya nanti dari mana? Karena 5 hari kan saya mikirnya, karena saya tidak tahu dunia peraktrisan gitu bayaran berapa gitu, saya nggak paham Bang, izin. Dari 2,5 M nanti dapat dari sponsor, nanti dapat dari tiket, bla 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 bla. Saya belum mengiyakan saat itu gitu. Cuman ketika waktu itu si B ini nge-screenshot atau ngirimin pokoknya dia harus bayar untuk lightning, untuk tenda yang gitu-gitulah, pokoknya panggung gitu, bayar DP artis. Akhirnya keluarlah uang saya 200 juta. Saya ngasihnya cash di depan bank BCA Kemang Bekasi. Nah, di situ saya kasih 200 juta, terus udah gitu berjalannya waktu, acara Bekasi Fair itu mulainya tuh kalau nggak salah di 14 Maret 2023. Terus 5 hari kan di situ. Bertemulah saya dengan beliau, Mbak Yuli ini. Nah, di situ kita belum ada obrol-obrolan, belum ada kontak-kontakan
seperti apa, belum ada bahasa, belum ada diskusi, belum kenalan bahkan saya sama Mbak Yuli di acara Bekasi Fair, tapi saya sudah bertemu sama beliau. Nah, di situ itu saya dijanjikan pada saat di situ saya disuruh pegang uang tiket dipegang dulu. Terus udah gitu nanti tolong atur, bayar polisi, bayar makan, bayar bayar itu dan segala macam. Uang tiket ada, tapi tidak sebesar uang yang harus dikeluarkan. Nah, pada saat itu saya keluarin lagi modal, karena itu lagi berjalan acara Bekasi Fair itu lagi berjalan, dan saya pun ada di situ gitu loh. Nah, berjalannya waktu menghabiskan dana sekitar 1,3 M. Tapi kan adiknya sudah bilang ke saya, angka kontraknya katanya 2,5 M. Terus udah gitu, penunjukan PT GMP ini sebagai IO-nya acara tersebut, saya pegang, saya dikasih sama adiknya. Oh, berarti benar juga dia ngerjain event Bekasi Fair ini. Tapi memang tidak terlihat kontraknya, itu hanya bunyi di WA kalau acara ini anggarannya 2,5 M. Nah, tapi dia sempat bilang ada kok RAB-nya, nanti saya sampaikan. Sudah. Nah, itu acara Bekasi Fair ya. Udah Bekasi Fair berjalan, ini kasus saya kan, berarti 1 mini soccer, yang kedua tadi Bekasi Fair. Nah, yang ketiga berjalannya waktu pada saat saya masih mengelola lapangan mini soccer tersebut, dia pinjam uang untuk gaji karyawan, dia pinjam uang untuk ibunya masuk rumah sakit, terus hutang atas yang acara Bekasi Fair yang ujung-ujungnya itu ini belum dibayar, itu belum dibayar, ini belum dibayar, saya mengeluarkan uang 75.500.000 di situ, total 390 juta. Nah, dari total 390 juta itu dia bukakan saya cek 500 juta. Saya bilang sama dia, buat apa uang 500 juta, cek 500 juta, maaf, utangnya nggak sebesar itu, nggak apa-apa, simpan aja, ada bukti WhatsApp-nya, nggak apa-apa, simpan aja, ya sudah. Pada saat cek itu bisa dicairkan, saya cairkan dong uangnya, ceknya, ternyata kosong, tidak ada uangnya. Nah, itu jadi saya 3 kasus, yang satu mini soccer 500, yang satu Bekasi Fair 1,3, yang satunya lagi pinjaman hutang pribadi dengan cek itu 500 juta. Nah, dari situ saya tahu kenapa dia niatnya buruk. Pada suatu saat ada Cielita ini nelfon ke saya tanggal 26 Mei, pokoknya akhir Mei 2023, pokoknya akhir Mei. Dia nelfon, halo dengan Gusti, iya. Oh, saya Elita. Oh, baik, kenapa ya Bu? Saya mau mempermasalahkan Gladiator Arena. Oh, boleh, kalau gitu datang aja ke rumah saya. Diskusilah di situ pemilik tanah, Cielita, saya dan suami. Mereka datang ke rumah saya menceritakan segala dari A sampai Z-nya, cerita tentang lapangan Gladiator Arena tersebut. Ternyata yang saya tahu dari pengakuan mereka selaku pemilik tanah dan selaku pemodal mini soccer cafe dan lapangan area konser musik itu, tanah tersebut itu dititipkan kepada PP itu untuk dijual. Nah, karena waktu itu kondisi tanah tersebut alang-alang yang berantakan lah intinya, dimintalah si PP ini minta ke pemilik tanah untuk, bro, bagusin dong ini tanahnya gitu loh, dibikin menarik biar orang-orang banyak ada yang kenal, banyak ada yang tahu, nanti gue bantu jual deh, dengan katanya dijanjikan komisi. Pipi bilangnya begitu ke pemilik tanah ini. Nah, karena si pemilik tanah ini menggandenglah Cielita untuk membangun mini soccer, untuk membangun kafe. Nah, kalau saya ini posisinya di mini soccer, kalau Mbak Yuli ini posisinya di kafe. Nah, jadi areanya sama, areanya satu tanah tersebut sama. Nah, berjalannya waktu ternyata tanah tersebut dalam proses agunan ke bank swasta. Dan harus dikosongkan di bulan Januari 2023. Di mana bulan Januari 2023 itu adiknya merayu saya untuk berinvestasi di mini soccer tersebut. Iya. Kerjasama nih kayaknya. Ya kan? Ya itu yang tidak diceritakan sama keluarga ini, terlapor ini, itu yang tidak diceritakan. Kok nggak bilang sih lu kalau ada cerita bahwa Januari 2023 tanah ini dikosongkan? Tapi kenapa Pala sama Yu
ditawarkan ke kerjasama ke saya. Kalau di saya di Januari 2023, kalau sama Mbak Yuli ini di 2022 September. Kata adiknya apa tuh? Kenapa? Kata adiknya apa? Tidak ada penjelasan saat itu. Jadi pada saat itu kita sudah berantem lah. Sama pihak sana itu kita sudah berantem. Nah, kalau Mbak Yuli, maaf, apakah Mbak Yuli tahu bahwa kondisi Januari 2023 itu harus dikosongkan? Iya, nggak tahu. Sama nggak tahu. sama sekali beliau juga nggak tahu. Jadi ceritanya persis yang harusnya uang kami itu ada di mini soccer atau ada di lapangan area Gladiator Arena itu harusnya sepengetahuan pemilik tanah dan Celita sebagai pembuat mini soccer dan pembuat kafe itu harusnya, tapi saya nggak tahu di belakangan terjadi seperti apa. Nah, dari setelah pertemuan di rumah saya itu akhirnya pemilik tanah, saya dan Celita ini bersepakat untuk menemui Vicky bareng-bareng di Gladiator Arena untuk menanyakan status kami seperti apa dengan janji-janji yang sudah dia sampaikan. Nah, ternyata pada hari itu setelah janjian dia tidak datang. Yang menghadapi kami ini adiknya dan suaminya. Gitu, Bang. Jadi tidak ada lagi, dari situ udah langsung berantem aja. Langsung saling memutarbalikkan. Kalau buat saya, dari sisi saya, dia langsung memutarbalikkan fakta. Kenapa kamu berpihak pada sisi sana? Kenapa kamu nggak milih sisi saya dan segala macam? Jelas saya dibohongin sama dia, ngapain saya harus milih berpihak ke dia? Kan gitu logikanya. Cari pembenaran Betul. Kenapa? Uangnya kemana? Saya tidak tahu. 8 juta buat ini soccer itu kan dia bilang invest di sana kan. Ya. Terus minta 75 juta untuk bayar karyawan. Nah, itu nggak ada Untuk bayar karyawan ke saya itu utang untuk THR lebaran gaji karyawan di mini soccer di area semua sana itu bilangnya 145 juta. Itu 145 juta itu saya tidak tahu uangnya kemana. Pokoknya saya transfernya ke beliau. Tiap bulan dapat nggak dari mini soccer? Tiap bulan ada hitungan bagi hasil. Saya 25% karena dia bilang mini soccer itu bangunnya 2 miliar. Jadi ketika saya masukin 500 juta, berarti saya kebagian jatahnya 25% dong. Dan itu bagi hasil setiap bulan. Memang laporan keuangannya di saya. Saya yang mengelola lapangan mini soccer tersebut. Kenapa? Dari tiap bulan berapa? Kurang lebih fluktuatif, ada macam-macam ya. Karena kebetulan waktu itu kita masuk juga di bulan puasa sedikit jelas. Nah kalau saya selama sampai dengan bulan Mei, kalau nggak salah saya di angka 51 sampai 52 juta. Pendapatan saya 25%, ya sampai dengan bulan ini. Karena saya dapat uangnya itu di bulan Februari 2026. Dan itu pun di akhir. Karena uangnya sudah banyak yang masuk ke beliau. Gitu. Jadi saya dapat. Nah, tetapi setelah ini kan banyak tuh orang yang sudah ngebooking lapangan. Sebelum-sebelumnya ada yang sampai bulan Juni, ada yang sampai bulan Juli. Saya yang refund. Uang ke penyewa, saya yang refund. Gitu loh, saya yang mengembalikan uang tersebut karena ya uangnya katanya ada di saya yang ngelola lapangan, padahal ya udah dibagi 75-nya ke beliau, 25-nya ke saya gitu. Tapi saya bertanggung jawab untuk mengembalikan, saya kembalikan semuanya, rinciannya ada. Itu Bang, kalau dari saya Bang. Dan percaya juga karena Vicky itu artis mungkin itu. Mungkin ada hal seperti itu yang saya lihat gitu ya di luar berita apapun yang ada di belakangan sana gitu, tapi yang saya lihat barang mini soccernya ada. Bisnisnya sudah berjalan. Makanya juga ada ya gitu ya Bayu. Nggak mungkin rugi gitu ya. Lah udah jalan Mbak. Gitu, udah Kita jalan. nanti komunikasi langsung saat peristiwa sama Bella, Vicky. Awalnya Bella. Awalnya Bella, seterusnya Vicky. Saya maaf sebut nama Iya. Bang. Bang izin sebut nama. Pakai inisial aja. Iya. Saya sebut awalnya sama sama adiknya, betul. Terus saya kontak-kontakan sama dia itu acara Bekasi Fair 14 Maret 2023. Pertama kali saya chat dengan beliau dan beliau langsung minta uang saya. Uang yang hilang di Bekasi yang acara cewek itu nggak balik juga? Belum pulang sama sekali. Saya nggak tahu kapan cair dari Bank BJB dari Pemda Bekasi ke PT-nya dia, saya nggak tahu kapan. Cairnya sejumlah berapa saya nggak tahu kapan. Saya tagih juga sampai sekarang ini. Tapi itu beneran ada. Eventnya ada, kita ada di sana. 5 hari ya Mbak? Iya. 5 hari ya Mbak? Iya, 5 hari saya sama beliau ini. Kalau beliau waktu itu, monggo. Waktu itu ketemunya gimana? Itu gimana Bu? Tanya.
Mic-nya Jawa Maaf. Agak kencang dikit. Iya. Ini. Ya kedengeran. Apa bang? Ini sebenarnya. Kalau saya itu September itu saya diperkenalkan oleh teman saya yang sudah kenal sama VP. September 2022 saya diperkenalkan oleh teman saya yang memang temannya VP. Saya ditawarkan VP untuk sama Mbak Gusti, yaitu 25% dengan 500 juta. Nah, kenapa saya waktu itu mau? Karena tempatnya memang sudah ada dan saat itu dia memberikan saya itu jadwal konser yang cukup padat dan menjanjikan kepada saya bahwa 500 juta ini akan kembali dalam sekitar 6 sampai 12 bulan. Itu udah pasti. Dia tuh tunjukin saya semua bukti-buktinya dan saya percaya sama itu. Nah, lalu setelah itu sampai sekarang konsernya sudah banyak sekali, tapi sepeser pun saya nggak pernah dapat duitnya. Itu sih. Dengan alasan macam-macam. Duit keuntungannya buat nyemen, duit keuntungannya buat bikin panggung dan segala macam alasannya. Dan waktu itu saya pernah sudah hitung-hitungan dengan VP. Ini sekian akan dilunaskan, dia bilang akan dicicil, tapi sampai sekarang buru-buru dicicil. Dia ketemu sama saya juga nggak pernah. Transfernya langsung ke rekening VP. Langsung ke rekening VP. Sama. Ibu percaya karena emang ada bisnisnya. Benar, karena saya lihat memang tempatnya sudah ada, seperti tadi Mbak Gusti bilang, tempatnya sudah ada, bukti-buktinya yang mau kontrak pun ada, dan benar memang besar saat itu konser-konser itu sudah banyak di sana. Kemudian nggak membagikan. Tidak, salah satunya tuh yang besar itu ada Kanjuruhan, semuanya deh artis-artis terkenal banyak yang konser di sana.